Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Fajar Wiratama dan rekan saya Yusnia Asetia Astriana dan Alven Ahmad Burhani. Kami dari kelompok 3 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisis Lahan Pertanian pada Daerah Fluvial, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat dimanfaatkan sebagai kehidupan manusia. Hasil dari produksi nanti dapat menjadi nilai ekonomis dan digunakan sebagai bahan pangan sehari-hari. Ketersediaan produksi pangan, terutama beras, sekarang sedang menurun. Hal ini erat kaitannya dengan adanya beberapa faktor, yaitu konversi komoditas pangan menjadi bahan bakar nabati atau agrofuel, iklim, dan penurunan luas areal panen. Nah, seiring dengan semakin cepat konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian, sumber daya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian. Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 melaporkan bahwa selama periode tahun 2008 sampai 2010 telah terjadi konversi lahan pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas lahan pertanian dari 227.115,68 hektar pada tahun 2008 menjadi 226.128,08 hektar pada tahun 2010. Usaha pemanfaatan sumber daya lahan agar lebih terarah dan efisien diperlukan ketersediaan data dan informasi yang lengkap mengenai kondisi lahan. Data yang sangatlah penting dalam suatu perencanaan dan pengembangan suatu kota. Maka dari itu harus selalu memperbarui data. Suatu rencana penggunaan lahan di suatu wilayah sebaik mungkin mempertimbangkan interaksi sumber daya yang ada pada suatu lokasi, aktivitas ruang. Terlebih lagi menguntungkan bagi masyarakat pada wilayah tersebut, khususnya di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang berdekatan dengan kota Yogyakarta, serta mempunyai intensitas pemanfaatan lahan yang tinggi dan kompleks. Pesatnya pertumbuhan penduduk dengan berbagai aktivitas perekonomian menuntut kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, sehingga kebutuhan lahan juga meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, yaitu tentang bagaimana penggunaan lahan pertanian yang cocok pada daerah fluvial di Kecamatan Depok. Yang kedua, bagaimana kondisi lahan pertanian pada daerah fluvial di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, tujuannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan lahan pertanian pada daerah fluvial di Kecamatan Depok, Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi lahan pertanian pada daerah fluvial di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Metode penelitian kami. Yang pertama, penelitian ini mengkaji tentang lahan pertanian yang ada di daerah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Lahan pertanian yang cocok untuk digunakan daerah tersebut, serta struktur dataran fluvial yang ada sesuai dengan yang ada di daerah penelitian. Data yang kami ambil yaitu melalui jurnal-jurnal, artikel, maupun website. Selanjutnya ada variabel. Variabel yang kami gunakan yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dari penelitian ini berfokus pada dataran fluvial pada Kecamatan Depok. Variabel terikatnya adalah pada penelitian ini terkait dengan lahan pertanian Kecamatan Depok. Yang keempat, di sini saya akan membahas tentang hasil dari dan pembahasan penelitian kami. Luas wilayah Kabupaten Sleman sendiri adalah 574,82 km persegi. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Depok sendiri secara geografis terletak antara A 7 derajat 46 menit 43 detik lintang selatan dan 110 derajat 23 menit 21 detik bujur timur, dan ketinggian 100 meter
mencapai 200 meter di atas permukaan laut, atau ketinggian rata-ratanya yaitu 140 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah pada Kecamatan Depok menurut Bapeda Sleman yaitu seluruhnya adalah regosol, kurang lebih 3.555 hektar berdasarkan data Cipta Karya PU.go.id. Kecamatan Depok memiliki air bawah tanah yang baik pada tiap kedalaman, ada dangkal, sedang, dan dalam. Dataran fluvial sendiri terdiri dari endapan aluvial yang merupakan bahan pembentuk tanah yang sangat potensial karena bahannya merupakan hasil pengendapan atau akumulasi. Pada umumnya terletak di daerah datar dekat dengan sumber air dan merupakan bahan yang relatif mudah jenuh air. Bahan endapan ini juga berhubungan dengan erat dengan akumulasi bahan hasil erosi, sehingga bila daerah yang tererosi merupakan daerah yang kaya sumber hara, maka endapan aluvial di daerah hilirnya pun kaya akan sumber hara. Namun, bila hulu sungainya merupakan daerah miskin sumber hara, maka daerah endapan aluvialnya maka miskin sumber hara. Kondisi geologis di Kabupaten Sleman didominasi dari keberadaan Gunung Merapi. Formasi geologi dibagikan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan. Dengan endapan vulkanik memiliki lebih dari 90% luas wilayah. Pada daerah ini cocok sekali untuk pertanian karena jenis tanahnya regosol yang berhatuan dasar vulkanik. Secara umum bagus untuk kesuburan dan berada di dataran rendah, sehingga cocok sekali untuk pertanian pada daerah Kecamatan Depok sendiri, walaupun banyak sekali pemukiman. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami teliti, bentuk lahan asal fluvial sendiri berhubungan dengan daerah-daerah penimbun seperti lembah-lembah, sungai besar, dan dataran aluvial. Endapan aluvial merupakan bahan endapan hasil erosi ataupun pelapukan dari daerah hulu sungai yang terdapat dari daerah hilir yang relatifnya tergolong datar ataupun cekung melalui proses sedimentasi. Bahan endapan aluvial merupakan bahan pembentuk tanah yang sangat potensial karena bahannya merupakan hasil dari pengendapan atau akumulasi, pada umumnya terletak di daerah datar dengan dekat dengan sumber air dan merupakan bahan yang relatif mudah jenuh air. Bahan endapan ini juga berhubungan erat dengan akumulasi bahan hasil erosi, sehingga bila daerah yang tererosi merupakan daerah yang kaya sumber hara, maka endapan aluvial di daerah hilirnya pun kaya akan sumber hara. Namun bila daerah hulu sungainya merupakan daerah miskin, maka endapan aluvial akan juga miskin. Formasi geologi dibagikan menjadi vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan. Nah, daerah penelitian kami itu merupakan 90% luas wilayahnya adalah daerah vulkanik. Daerah ini cocok sekali untuk pertanian. Jenis tanahnya pun adalah regosol dan berbatuan dasar vulkanik secara umum, bagus untuk kesuburan tanah, sehingga diharapkan pertanian di sini terus dikembangkan dan pemanfaatan terhadap pertanian tidak tergerus oleh pemukiman yang terus bertambah. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.